warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mengawali presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang resin Indian Bellidium dan mastik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Harwin Akbar Fateka, NIM 1902060001, Putri Gita Ayu Safitri, NIM 1902060009, Sefrina Rohmana, NIM 1902060016, Hanindira Kuratu Ayun, NIM 1902060019, Ika Livia Novitasari, NIM 1902060020, Hani Alif Ahmad Thoyyibatuwo, NIM 1902060028, dan saya sendiri Nailus Amani Melinda, NIM 1902060021. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Klasifikasi tanaman dari Indian Delium. Yang pertama, dia dari Kingdom Plantae, divisinya Angiospermae, kelasnya Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Burseraceae, kemudian genusnya Commiphora, spesies Commiphora wicti, dan sinonimnya Commiphora mukul, Commiphora rexburgi. Kemudian Indian Delium ini berasal dari tanaman Commiphora wicti atau dikenal sebagai tanaman kukul. Nah, Indian Delium merupakan oleogum resin yang umumnya dikenal sebagai gum kukul atau mir India. Resin ini diperoleh dari sayatan kulit kayu yang berada pada phloem sekundernya. Kemudian organoleptis, Indian Delium ini memiliki warna coklat sampai kuning pucat atau hijau kusam, kemudian baunya menyenangkan, aromatik dan balsamik. Dia memiliki rasa pahit dan kelarutannya bila dititrasi dengan air akan membentuk emulsi putih, sebagian larut dalam alkohol. Oke, selanjutnya konstituen fitokimia dari Indian Delium. Oleogam resin sebagian besar campuran dari resin 60%, gam 30%, minyak atsiri 1-1,5%, air 5%, dan bahan organik asing 3-4%. Lalu fraksi minyak atsiri mengandung berbagai terpen seperti beta-mursen, dimersen, polimersen, karyopilin, dan isokaryopilin. Selanjutnya kegunaan dari Indian Delium yang digunakan sebagai sistem pengobatan India pada zaman dahulu kala untuk menyembuhkan beberapa penyakit karena antiinflamasi, antirematik, antihipokolesteremik, hipolipidemik, dan antifertilitas. Menurut analisis klinis mengungkapkan bahwa isomer E dan Z gugulsteron bertanggung jawab atas aktivitas hipolipidemik yang memiliki efek menguntungkan untuk peradangan, penyakit jantung iskemik, trombosis, gangguan tiroid, aterosklerosis, dan jerawat nodulosistik. Cara memperoleh pohon gugul menghasilkan antara 250-500 gram kering resin yang diekstraksi dari kulit kayu melalui suatu proses disebut penyadapan. Sebuah tanaman biasanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapainya menghadap kematangan dalam kondisi iklim kering. Cabang tebal diiris selama musim dingin untuk mengekstra resin. Mastik, klasifikasi tanaman Kingdom Plantae. Definisi Magnolia, kelas Magnolipida, ordo Sapindales, famili Anacardiae, genus Pistaliaceae, spesies Pistaleoleitius L, sinonim resin alami gum estale. Mastik adalah getah padat yang mengandung resin berasal dari goresan batang pohon Pistalia lestius L atau pohon damar wangi. Mastik merupakan oles resin yang mengandung sedikit minyak. Dahulu digunakan untuk daun campuran semen. Pada abad 13, mastik mulai digunakan sebagai pengobatan. Organoleptis, bentuk butiran kristal transparan atau buram dalam bentuk tetesan air mata, warna putih pucat sampai kekuningan, rasa pahit di awal kemudian menjadi menyegarkan mirip pinus dan cedar, bau balsamik dan menyengat.
Konstituen fitokimia kumestik sebagian besar campuran dari 1. Resin main plus 90% terdiri dari A. Resin asam mestikat yang larut dalam alkohol, B. Resin mestisin yang larut dalam alkohol, minyak atsiri 1-2,5% dengan kandungan utamanya apinen, zat pahit. Kegunaan resin mastik. Resin mastik digunakan untuk varnish gigi. Gam mastik memiliki aktivitas antimikroba, anti jamur, antioksidan, hipolipidemik, antiinflamasi, dan anti kanker, sehingga dapat mengobati berbagai penyakit antara lain. Yang pertama yaitu mengatasi gejala asma dan alergi, menurunkan kolesterol, mencegah kanker prostat, mencegah kanker usus besar, membantu membersihkan bakteri H. pylori, meredakan gejala penyakit radang usus besar, dan mengatasi gangguan pencernaan. Cara memperoleh: pertama, area di sekitar pohon dibersihkan dan ditaburi kalsium karbonat lembam. Kemudian setiap 4-5 hari lakukan 5-10 sayatan pada kulit pohon untuk melepaskan getahnya. Saat tetesan bening ini menggantung di pohon dan berkilau di bawah sinar matahari, dikatakan mempunyai tetesan air mata kristal. Untuk alasan ini, resin damar wangi dikenal sebagai air mata cios. Diperlukan waktu sekitar 15-20 hari agar kristal resin pertama mengeras dan jatuh ke tanah. Pemalsu: mastik sering dicampur dengan resin atau campuran lain karena biaya produksinya sangat mahal. Senyawa resin lain yang sering dipakai pada pemalsuan mastik adalah getah bus dan resin dari pohon almond. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.